di sini akan menjelaskan materi tentang wacana. Pengertian wacana. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang menduduki posisi tertinggi. Berdasarkan pernyataan itu, dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Selanjutnya, pengertian wacana menurut para ahli. Menurut Erianto, wacana adalah rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan proposisi satu dengan proposisi lain. Kalimat satu dengan kalimat lain membentuk satu kesatuan. Menurut Halim yang dikutip Depdiknas, wacana adalah seperangkat kalimat yang karena bertalian semantiknya diterima oleh pemakaian bahasa, baik penutur maupun pendengar, sebagai suatu wacana. Menurut Lubis menyatakan bahwa wacana adalah kesatuan bahasa yang lengkap, dan menurut Purnomo mengemukakan wacana adalah hasil dari penggunaan bahasa dalam konteks yang wajar atau alamiah. Selanjutnya ada tujuan wacana. Tujuan wacana yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua menggugah perasaan, dan yang ketiga gabungan keduanya. Ketiga tujuan penuangan wacana itu masing-masing berfungsi informatif, emotif, dan informatif-emotif. Selanjutnya ciri-ciri wacana. 1. Wacana bersifat kontekstual. Wacana bersifat kontekstual artinya wacana yang mengkaji tentang aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Prinsip penafsiran personal berkaitan dengan siapa yang menjadi partisipan dalam suatu wacana. Yang kedua, wacana merupakan satuan bahasa yang terarah. Selain sebagai satuan bahasa terbesar, wacana juga merupakan satuan bahasa yang terarah. Yang dimaksud dengan terarah adalah wacana mengikuti tujuan dari pembicara atau melibatkan topik tertentu. Wacana melibatkan topik tunggal karena ia merupakan sebuah urutan yang linier atau urutan yang lurus. Yang ketiga, wacana adalah interaktif. Maksudnya adalah wacana interaktif didefinisikan secara operasional sebagai proses kewacanaan yang berlangsung di media berita, yang berisi berita yang berkonstruksi media dan komentar yang diungkapkan pembaca. Selanjutnya jenis-jenis wacana. Yang pertama, wacana lisan dan wacana tulisan. Wacana lisan menurut Tarigan adalah spoken discourse, adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Untuk menerima, memahami, atau menikmati wacana lisan ini, maka para pendengar harus menyimak atau mendengarkannya. Dengan kata lain, pendengar adalah penyimak. Wacana lisan ini sering pula dikaitkan dengan interaktif discourse atau wacana interaktif. Jadi, sebelum manusia mengenal huruf, bahasa telah digunakan oleh manusia. Manusia memakai bahasa lisan dalam berkomunikasi. Bahasa lisan merupakan bahasa yang utama dalam hidup manusia karena terlebih dahulu dikenal dengan dan digunakan oleh manusia daripada bahasa tulis. Sedangkan wacana tulisan adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Wacana tulis dapat berwujud sebuah teks, sebuah alinea, dan sebuah wacana. Wacana tulis ditandai oleh adanya penulis dan pembaca, bahasa yang dituliskan, dan penerapan sistem ejaan. Wacana tulis sering ditemukan pada bacaan majalah, koran, buku, makalah, dan lain-lain. Selanjutnya ada wacana prosa dan wacana puisi. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa. Wacana ini dapat berbentuk tulisan atau lisan. Misalnya novel, cerita pendek, artikel, makalah, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan beberapa bentuk kertas kerja dapat digolongkan sebagai wacana prosa. Wacana puisi adalah jenis wacana yang dituturkan atau disampaikan dalam bentuk puisi.
Wacana puisi juga dapat berbentuk tulisan atau lisan. Contohnya, wacana tulis misalnya puisi dan syair. Sedangkan puisi yang dideklamasikan dan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana puisi lisan. Nafas bahasa yang digunakan dan isinya berorientasi pada kualitas estetika atau keindahan. Selanjutnya, wacana narasi. Wacana narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang bertalian. Ia mengisahkan sebuah atau suatu kelompok aksi sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang secara populer disebut cerita. Adapun ciri-ciri wacana narasi. Yang pertama, menggunakan urutan waktu dan tempat yang berhubungan secara kualitas. Yang kedua, terdapat unsur tokoh yang digambarkan mempunyai perwatakan yang jelas. Yang ketiga, terdapat alur cerita, setting, dan konflik. Selanjutnya ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Wacana ini digunakan untuk menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek. Penjelasan wacana dari pendapat tersebut dapat disimpulkan ada 4, yaitu berdasarkan media penyampaian, jumlah penutur, sifat, dan tujuan. Ciri-ciri wacana eksposisi yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, adanya fakta dan informasi. Yang ketiga, berfungsi untuk memperjelas apa yang akan disampaikan. Selanjutnya ada wacana persuasi. Wacana persuasi adalah suatu bentuk wacana yang merupakan penyimpangan dari argumentasi dan khusus berusaha mempengaruhi orang lain atau para pembaca agar para pendengar atau pembaca melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasi. Walaupun yang dipersuasi sebenarnya tidak terlalu percaya akan apa yang dikatakan itu. Karena itu, persuasi lebih condong menggunakan atau memanfaatkan aspek-aspek psikologis untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca. Seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek itu. Ciri-ciri karangan deskripsi yaitu berhubungan dengan panca indera, penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung. Dan ketiga, unsur perasaan lebih tajam daripada pikiran. Yang terakhir ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran lebih jauh. Sebuah argumentasi berusaha mempengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan mengajukan bukti-bukti objek yang diargumentasikan itu. Argumentasi dilihat dari sudut proses berpikir adalah suatu tindakan untuk membentuk penalaran dan menurunkan kesimpulan serta penerapannya pada suatu kasus dalam perdebatan. Itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai materi wacana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.